Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C4 yang beranggotakan Angge, Fauzia, Ngesti, Hairani, dan Yopi akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dalam bisnis internasional dalam pemenuhan tugas ETS. Berikut adalah pembahasan materi dalam bisnis internasional yang akan kami jelaskan. Sistem ekonomi yang diadopsi oleh negara-negara di dunia. Sistem ekonomi suatu bangsa terdiri dari struktur dan proses yang digunakan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, serta dalam melakukan kegiatan komersial. Setiap sistem ekonomi menggambarkan kecenderungan terhadap nilai ekonomi individualis atau kolektif yang mencerminkan nilai budaya suatu bangsa. Bentuk-bentuk sistem ekonomi yang dijalankan suatu negara antara lain ada kapitalis dan ada sosialis komunis. Untuk sistem kapitalis sendiri yaitu sistem yang cenderung bebas. Semua orang memiliki hak dalam memilih untuk mendapatkan keuntungan. Dan pemerintahnya cenderung tidak ikut campur. Namun pemerintahnya masih memantau untuk kelancaran ekonomi tersebut. Contoh negara yang melakukannya adalah Amerika Serikat. Ada yang kedua yaitu sistem sosialis dan komunis, yakni sistem yang dimana pemerintahnya mengendalikan semua aspek ekonomi dan tidak ada istilah milik pribadi namun milik bersama. Sistem ini dijalankan oleh negara Cina. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik utama sistem ekonomi terpusat, atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi sosialis dan komunis. Sistem ini merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memegang hak kepemilikan atas tanah, pabrik, dan sumber daya dari negara tersebut. Tujuan utamanya untuk mencapai sekumpulan tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini dengan cara mengambil alih aktivitas produksi dan distribusi. Sistem ekonomi terpusat berusaha untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dan negara yang melakukannya adalah Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Kita menjelaskan mengenai karakteristik utama sistem pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, sebagian besar tanah, pabrik, dan sumber daya ekonomi lainnya dimiliki oleh swasta, baik oleh individu maupun bisnis. Artinya, semua keputusan terkait produk, harga, dan modal dalam ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi pasar memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, adanya kebebasan untuk memilih. Yang kedua, sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan bagi perusahaan dan bisnis dalam menentukan jenis barang dan jasa yang diproduksi. Yang ketiga, fleksibilitas harga yang memungkinkan pergerakan harga. Pemerintah memiliki beberapa peranan penting dalam sistem ekonomi pasar. Salah satunya adalah peranan pemerintah dalam menjalankan hukum antitrust, sistem ekonomi campuran, dan perusahaan multinasional. Sistem ekonomi campuran adalah sebuah sistem perekonomian yang mana negara dan swasta sama-sama memiliki hak untuk mengatur perekonomian. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memegang hak kepemilikan atas sumber daya ekonomi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem ekonomi terpusat. Perusahaan multinasional atau transnasional merupakan perusahaan yang legal dan berjalan di beberapa negara dan mempunyai aktivitas di negara-negara tersebut. Beberapa negara Eropa yang mengadopsi sistem ekonomi campuran adalah Denmark, Prancis, Spanyol. Selain itu, di Asia yaitu Indonesia,
India, Malaysia, Pakistan, dan Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya seperti Argentina dan Afrika Selatan. Pendukung sistem ekonomi campuran menyatakan bahwa keberhasilan sistem ekonomi tidak hanya dilihat dari efisiensi dan inovasi, melainkan juga kemampuan dalam melindungi masyarakat dari keserakahan individu. Tujuan sistem ekonomi untuk mencapai rendahnya tingkat pengangguran, rendahnya angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi stabil serta distribusi kekayaan adil. Selanjutnya yaitu materi tentang pengukuran pembangunan ekonomi di sebuah negara akan dijelaskan oleh saya, Ngesti Dwi Junita Sabatin dengan NPM 101-201-28. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan ekonomi sebuah negara diperlukan indikator. Nah, indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara-negara yang miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang relatif rendah. Nah, sebaliknya di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunannya akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Lembaga-lembaga internasional menggunakan 5 indikator untuk mengukur pembangunan ekonomi di sebuah negara, antara lain yaitu pendapatan per kapita dengan menggunakan GNP ataupun PDB. Kemudian ada struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Nah, di samping itu terdapat 2 indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah, yaitu Indeks Kualitas Hidup atau IKH, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian saya akan menjelaskan secara ringkas 5 indikator pembangunan ekonomi yang dianut di negara-negara di dunia, yang saya kutip pada tulisan Dedi Tikson tahun 2005. Yang pertama yaitu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara yang ada di dunia. Kemudian, struktur ekonomi. Nah, telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Nah, perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Kemudian ada urbanisasi dan angka tabungan. Nah, urbanisasi ini dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Nah, ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi tadi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Nah, berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan perekonomian di sebuah negara. Kemudian, angka tabungan. Nah, perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Nah, sebagaimana yang terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa
Pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau IQH atau Physical Quality of Life Index atau PQLI digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, indeks kualitas hidup ini dihitung berdasarkan kepada yang pertama, angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, kemudian yang kedua ada angka kematian bayi, dan yang ketiga ada angka melek huruf. Nah, dalam indeks kualitas hidup, angka rata-rata hidup dan kematian bayi sekaligus dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian pendidikan diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Nah, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, di samping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia. Kemudian yang terakhir ada Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. The United Nations Development Program atau UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Nah, menurut UNDP sendiri, pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Nah, dalam hubungan ini ada 3 komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan. Umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan 3 komponen tersebut. Nah, 3 komponen itu adalah rata-rata harapan hidup pada saat lahir, rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Perkembangan pembangunan ekonomi di sebuah negara ini berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skill. Nah, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian ada produksi nasional. Pengukuran pembangunan ekonomi menggunakan Gross Domestic Product atau GDP dan Gross National Product atau GNP. GDP merupakan nilai dari semua produk dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian domestik pada periode tertentu. GDP merupakan pengukuran yang lebih sempit dibandingkan dengan GNP karena tidak memperhitungkan pendapatan yang berasal dari ekspor, impor, dan operasi internasional dari perusahaan. Apabila nilai GDP dibagi dengan jumlah populasi suatu negara, maka akan diperoleh nilai dari GDP per kapita. GDP per kapita ini digunakan untuk mengukur pendapatan individu di suatu negara. Meskipun GDP dan GNP merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi, indikator ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah terdapat beberapa jenis transaksi yang tidak diperhitungkan dalam GDP dan GNP. Transaksi ini dapat berupa pekerjaan sukarela sampai dengan transaksi terlarang yang dilakukan di pasar gelap. Selain itu, perbandingan pertumbuhan ekonomi menggunakan nilai GDP dan GNP dapat menyesatkan. Hal ini dikarenakan perbandingan tersebut tidak memperhitungkan nilai mata uang hidup dari masing-masing negara. GDP dapat diperoleh dari pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Sementara GNP dapat diperoleh dari total pendapatan yang diperoleh hanya dari warga negaranya saja, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri.
dan tidak memperhitungkan pendapatan warga negara asing yang tinggal dalam negeri. Kemudian ada Purchasing Power Parity atau PPP. Penggunaan produk domestik bruto dalam membandingkan nilai produksi masing-masing negara tidak memperhitungkan biaya hidup berbeda-beda antar negara. Purchasing power merupakan nilai barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang tertentu. Purchasing power parity mengukur kemampuan relatif mata uang dari dua negara dalam membeli sekumpulan barang yang sama di kedua negara tersebut. Kemudian ada pengembangan manusia atau human development. Purchasing power parity mampu menunjukkan berbagai tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Namun, indikator ini tidak dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggambarkan perkembangan manusia dapat menggunakan Human Development Index atau HDI. Indeks ini mengukur seberapa jauh pemerintah mampu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakatnya dalam memperoleh hidup yang sehat, pendidikan, dan standar hidup yang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tami dengan NPM 101201141 dari kelompok 4. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kemungkinan hambatan bisnis pada bisnis internasional. Ini adalah beberapa contoh yang terjadi dari kemungkinan hambatan pada bisnis internasional. Yang pertama ada keahlian manajerial atau managerial expertise. Yang kedua ada kekurangan modal atau shortage capital. Yang ketiga ada perbedaan budaya atau cultural difference. Yang keempat ada keberlangsungan atau sustainability. Masuk ke bagian pertama dari kemungkinan hambatan bisnis internasional, yaitu keahlian manajerial. Yaitu dalam sistem ekonomi terpusat, strategi produksi, distribusi, dan pemasaran hampir tidak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan segala aspek dan aktivitas komersial dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan tidak membutuhkan riset pemasaran. Perusahaan tidak memikirkan penetapan harga dan tidak membutuhkan tenaga ahli dalam hal operasi, persediaan, distribusi, maupun logistik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangannya kualitas manajemen pesat di negara-negara yang mengalami transisi ekonomi. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas pendidikan, peluang untuk sekolah dan bekerja di luar negeri, serta perubahan yang dibawa oleh perusahaan asing yang melakukan investasi di negara tersebut. Lalu yang kedua ada kekurangan modal. Adalah untuk memfasilitasi proses transisi ekonomi membutuhkan modal yang cukup besar. Pemerintah membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan sistem telekomunikasi, termasuk jalan tol, jembatan, fasilitas jaringan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dana untuk membangun institusi keuangan dan mengedukasi masyarakat mengenai sistem ekonomi pasar. Sebagian negara yang tidak mampu mendanai semua investasi ini dapat mencari alternatif lain melalui pinjaman dari perusahaan nasional dan internasional serta institusi keuangan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan budaya. Yaitu transisi ekonomi dan usaha reformasi mengakibatkan impresi budaya yang mendalam bagi suatu negara atau bangsa. Transisi ekonomi akan melepas ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan lebih menekankan tanggung jawab, insentif, dan hak-hak individu. Adanya perubahan seperti pemotongan, bahkan pemberhentian pembayaran tunjangan, dan pemberian jaminan pekerjaan akan sangat mengejutkan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ada keberlangsungan, yaitu negara yang berada dalam masa transisi ekonomi sering menderita dampak negatif dari perubahan sistem ekonomi. Dalam jangka pendek, negara akan merasakan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari transisi ekonomi. Namun, dengan semakin berkembangnya usaha transisi ekonomi, maka semakin banyak populasi akan turut merasakan manfaat yang besar dari sistem ekonomi pasar. Lalu ada kesimpulan. Terdapat 3 sistem ekonomi di dunia, yaitu sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi terpusat ialah dicirikan dengan pemerintah memegang hak kepemilikan penuh sumber daya yang dimiliki, memberikan kekuasaan bagi pemerintah mengambil keputusan aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar, yaitu mendukung adanya hak kepemilikan properti pihak swasta, baik individu maupun bisnis, lalu menolak adanya intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Namun, peranan pemerintah tetap dibutuhkan dalam beberapa aspek tertentu. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, yaitu mendukung pembagian kepemilikan properti secara adil antara pemerintah dan pihak swasta. Negara yang semula mengadopsi sistem ekonomi terpusat beralih ke sistem ekonomi pasar sebagai proses transisi ekonomi. Hambatan proses transisi ekonomi berkaitan dengan keahlian manajerial, ketersediaan modal, perbedaan budaya, dan keberlangsungan jangka panjang. Beberapa indikator pembangunan ekonomi meliputi pendapatan nasional, purchasing power parity, dan indeks perkembangan manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.